kabar? Seneng banget. Udah lama tidak digangguin. Gimana pandemi kabarnya? Sehat? Pandemi gini sehat, justru jadi semakin banyak berpikir ya. Jadi semakin banyak berpikir nih gara-gara Hasil pandemi. pikirannya jadilah pameran ini Junior, itu loh maksudnya. Jadi mikir bikin pameran gitu. Iya. Mbak Citra, aku sama Sandra ini kita hari ini ngobrol-ngobrol sebenarnya bukan atas nama Kebun Kumara, bukan atas nama Gerakan Elegen, tapi aku sama Sandra kita bikin satu kita bisa bilang platform ya, platform YouTube untuk bicara soal lingkungan, Jadi kita kan aku punya concern soal hak tentang tanaman ganja, Sandra punya concern soal pertanian urban, Mbak Citra punya concern soal pakaian yang sustainable gitu. Jadi menurutku kita punya satu kesamaan untuk bagaimana menyelamatkan bumi kita, masa depan manusia. Yes. Jadi kurang lebih hari ini kita pengen ngobrol di pameran Mbak Citra soal itu. Gitu ya San ya? Iya, ya. Terima kasih udah datang hari ini. Pamerannya namanya Sayang Sandang Sayang Alam. Gitu. Jadi sandang itu kan pakaian kan gitu. Jadi gimana kita bisa tetap berkarya, kita bisa tetap melakukan usaha dan bisa berbagi karya kita dipakai sama banyak orang gitu, tapi juga bertanggung jawab gitu. Sebenarnya sih inti dari apa yang kita bikin ini lebih itu ya. Kita nggak bisa bilang kita adalah label yang sangat sustainable atau kita masih jauh banget kalau mau ngomongin. Mungkin kalau ngomongin sustainable ya, sebenarnya paling sustainable tuh sebenarnya nggak pakai baju ya. Iya tadi aku mau ngomong gitu. Iya tadi Dina tuh udah bilang seharusnya tuh kita kayak telanjang dada, pakai kain aja. Nah, itu gitu. udah paling sustainable gitu. Jadi sebenarnya untuk kita nggak bisa bilang karena panjang banget ya. Sementara kita juga listriknya masih pakai apa. Terus kalau dari transportnya bawa ini dari ke penjahit itu kan semua masih ya. Jadi kita masih panjang dan PR-nya gitu. Tapi yang penting kita usaha gitu untuk lebih bertanggung jawab sih. Tadi aku mikir ini udah brand paling sustainable, ternyata enggak. Atau mungkin definisi sustainable kali. Kayaknya jangan sampai sustainable itu menjadi idealisme yang seakan-akan harus 100% baru bisa mengakui kita berusaha untuk jadi lestari. Kan itu kayaknya cukup impossible juga ya. Kayaknya little steps matters. Dan menurut aku sih jauh dengan yang sekarang nih ngangkatnya kan temanya limbah tekstil. Dan itu kan banyak menggunakan kain kain percak ya namanya. Kain percak, kain yang tidak terpakai tapi dipakai lagi menjadikan produk. Jadi memperpanjang usia. Itu kan menurut aku udah sangat sustainable. Banyak orang kan kok kain mesti dibuang ya Mbak ya? Iya. Ya, jadi kan? Sebenarnya kan untuk menjadi baik itu banyak pilihan sambil kita ngerapihin gitu. Jadi sebenarnya dari tahun 2019 itu kita lagi berusaha berpikir ulang nih gimana ya kita menjadi label yang lebih bertanggung jawab gitu. Jadi pelan-pelan satu-satu kita rapihin. Mudah-mudahan di akhir tahun 2022 kita udah bisa bilang kita lebih baik lah, lebih sempurna gitu. Nah, langkah yang pertama kita lakuin adalah kita mencoba menjalankan namanya circularity. Apa tuh? Jadi di mana semuanya berputar. Jadi sebenarnya semua usaha di segala bidang itu biasanya linear, garis lurus. Jadi desain dibuat pakai uang, itu garis lurus gitu. Nah, sirkular itu adalah jadi dari desain udah dipikirin nih gimana caranya, terus bikin, dipakai dan jangan dibuang, tapi dipikirkan lagi untuk apa, untuk jadi apa gitu. Misalnya pakaian ya gitu, misalnya baju nih ya kan, baju dari bikin dipakai jangan dibuang, kalau udah nggak bisa dipakai mungkin jadi kantong belanja atau jadi sarung bantal atau jadi lap di rumah gitu. Jadi usahakan sebuah produk itu apapun itu masa pakainya tuh diperpanjang selama-lamanya, itu namanya circularity gitu. Kalau memang udah benar-benar nggak bisa baru gitu di recycle, didaur ulang. Tapi aku suka artinya dimulai dari awal tadi ya, si desain itu gimana cara ketika udah kita mau buat sebuah produk sandang, emang dari desainnya sebisa mungkin dari situ udah ramah dulu kan. Iya. Karena itu gimana cara buat desain yang ramah? Itu maksudnya dari apa nih Mbak? Kita bicara gayanya atau ukuran kayak
jangan dipotong-potong apa gimana sih itu biasanya? Itu banyak banget gitu. Jadi kalau misalnya pemilihannya dari contohnya misalnya pemilihan bahan gitu. Pemilihan bahan kalau bisa jangan memakai yang mengandung polyester. Tapi susah ya, rata-rata baju kita semua Polyester tuh, sorry, polyester tuh yang biasa olahraga ya? Pakaian-pakaian, bukan? banyak banget semuanya, iya pakaian Oh, semua olahraga ya? juga gitu. Rata-rata ada polyester. Polyester itu adalah plastik. Jadi plastik itu adalah minyak gitu kan. Jadi kan sejarahnya gitu kan. Jadi kaos-kaos kita itu banyak yang polyester ya? Campuran ya? Dan polyester biasanya. Yang susah nyerap keringat? Nggak Jadi 100%. Enggak juga? Cotton. Iya, bisa kok ada tulisannya biasanya ini Oke. terbuatnya dari apa gitu. Jadi kalau bisa mungkin mengurangi bahan yang mengandung polyester gitu. Kalau bisa gitu. Misalnya pakai katun atau organic cotton atau hemp atau linen atau tencel gitu. Cuma kan memang pilihan ini nggak murah ya. Gitu dia cukup tinggi nilainya. Seberapa mahal sih? Berapa kali lipat kalau Iya sih, orang maksud gua. opt for campuran Ya, polyester? bisa 5 kali lipat gitu kok. Dia lumayan gitu. Makanya kan Oh lumayan sih. Itu kenapa lumayan. harga-harga barang yang menggunakan ini biasanya Benar, lebih benar, mahal. gitu. Sebenarnya katun aja sebenarnya. Katun oke, kalau kita memilih yang pada akhirnya nggak jadi sampah. Jadi yang bisa hancur, bisa terurai. Jadi kan kalau polyester nggak bisa ya, karena dia ada plastiknya. Jadi kita pakainya misalnya katun, organic cotton, tencel, linen, hemp gitu. Tapi sebenarnya nih kalau kita mau ngomongin prosesnya, katun itu juga pokoknya makin tahu tuh makin sedih ya. Itu sebenarnya airnya juga banyak sekali Iya, gitu. Jadi Iya. satu kaos aja dia pakai air 2.700 liter. Itu orang minum selama 3 tahun. Satu kaos. Satu kaos sedih kan gitu. Jadi Itu pakai air sungai gitu? Jadinya dia dalam prosesnya gimana sih? proses dari nanam bibitnya Oh. sampai tumbuh sampai proses Iya. gitu. Itu tuh airnya segitu banyak. Katun Ini is very katun water yang intensive. tanaman anual kan, San? Katun Yang is tanamannya very- pendek-pendek iya. kan? Katun tanaman awal kita coba tumbuh di kebun, tapi bayangin itu on a massive scale ditanam, Iya. dan dia kan emang water intensive sekali, dia membutuh banget air si tanaman katun ini. Iya gitu. Jadi Ya Bukan beda sama kapuk hemp ya? lah. Kapuk beda ya? Nah, beda sama kapuk. Kalau kapuk kan pohon. beda. Beda ya? Iya, iya. Jadi wah, makin tahu makin bingung ya. Udah paling bener sebenarnya nggak pakai baju. Tapi jadi kita berusaha pakai. Jadi kalau tencel besok, juga. sorry kalau besok aku nggak pakai baju ya San bagus ya. banget. Itu bagus banget loh. Mbak Citra yang bilang loh. Iya, itu Soalnya aku sama. kalau nggak pakai baju di kebun tuh kayak diomongin. Aku nggak pernah ngomongin kamu nggak pakai Ah, baju. jamu. Bilang ini ranah lingkungan. Iya. Ini loh. Iya. Gitu. Iya. Tadi kan jadi kita ngomongin dari pemilihan Iya, dari bahan, pemilihan bahan. gitu. Kedua juga bisa dari desain. Dari desainnya. Jadi gimana macam-macam. Ada dari teknik pola bajunya, jadi dia nggak ada potongan banyak, atau dia dari bajunya yang bisa dipakai panjang. Jadi kalau kita dari sejauh kita bikin pakaian yang trendless, tidak mengikuti mode, tidak mengikuti tren. Kita bisa dipakai sampai 10 tahun, sampai 20 tahun lagi gitu. Dan karena sebenarnya kita kan bajunya inspirasinya baju nasional ya. Itu kan baju nasional terbukti dari zaman nenek moyang sampai Sekarang sekarang. masih dipakai gaya Masih yang gitu ya. dipakai. Mungkin kalau kebaya tangannya panjang karena terjadi sawah di ladang kan nggak terlalu panas, melindungi dari matahari gitu-gitu. Atau jadi inspirasinya itu dibikin macam-macam supaya dipakai kapanpun nggak terasa kuno. Buat keseharian bisa, buat acara formal bisa. Buat talk show bisa lagi Iya. dipakai. Bisa di rumah main-main sama anak juga Juga bisa. bisa. Jadi gitu. comfort, versatile designs gitu. Nah itu Mbak soal anak. Aku sama Sandra kan biru umurnya 13 bulan. Beli bajunya itu. Iya. Itu kan jadi problem kan, baju anak tuh menurutku problem tersendiri sih, anak cepet banget. Cepet banget anak itu Gedenya. langsung besar ya. Iya. Itu ada solusinya apa ya maksudku? Aku sama Sandra kepikiran apa? Kita punya satu kain yang terus bisa dipakai. Terus Sandra cerita katanya ada. Iya, ada satu brand luar negeri Benar, yang betul. the Dia shirt bisa. grows with the Iya. baby. Jadi kayaknya awalnya dia kayak keriput, lama-lama bayinya gede, dia jadi melar sampai dia usia Benar. berapa tahun masih pakai baju yang sama. Betul. Aku Cuma juga ya- sempat cari itu, cuman kita di sini belum ada teknologinya Untuk bikin, kan. iya, Gitu. Oke. Iya. Jadi kalau dulu
saya pas punya bayi gitu, jadi bajunya emang selalu saya belinya udah kegedean aja. Iya, Karena nanti dia akan Nggak ngepas ya. iya nggak ngepas, jadi bisa sampai panjang gitu. Kalau sih. sepatu itu masuk ke dalam kategori sandal. Kalau sepatu kita saat ini kan kita bikin program yang Dropbox itu ya, kotak. Itu kita nggak terima sih, karena itu beda lagi tuh cara pakainya. Tapi secara fashion dia masuknya Masuk sih, dia masuk. masuknya fashion, sandal tetap ya, tetap kan. sandal. Itu juga maksudku nggak tahu mau cerita kalau anak kecil sepatu itu lebih Iya, cepet wah banget ngeri gede. Mbak. Iya. Paling dipakai. Kalau kita sih biru cuma punya satu, karena kita lebih suka biru nyeker. Cuma dibeliin terus sama orang lain yang kita kayak Bener. tapi Iya. itu udah kekecilan. Jadi cuma kan kita karena kita tahu kan, aduh ini end up-nya kan udah jelas di mana ya. Jadi kita juga gitu. Iya, kita belum ada teknologinya tuh di sini buat Yang bisa sepatu. sepatu yang bisa ikut melar gitu ya bareng sama anaknya. Mbak, tapi kalau si industri fashion ini sendiri kan yang aku lihat ya, mau dia bicara fast fashion yang jelas dampaknya ataupun high end fashion yang kemarin kan sempat heboh tuh, yang ada high end brand yang ngeluarin tasnya nggak laku, sisanya dibakar gitu Oh, kan, iya, biar iya, nggak iya, apa sih, biar iya. nggak ditiru, biar jadi lebih, dia tetap high end gitu. Jadi yang aku lihat industrinya ini sebenarnya it's not very sustainable at the given time. Betul. Itu menurut Mbak Citra akan jadi sustainable nggak sih? Atau emang kita bicara fashion tuh ya akan ada niche ya, ada niche yang sustainable Iya, dan iya, enggak, tapi mayoritas enggak, atau itu akan kayak proliferate gitu, menyebar masuk ke satu industri. Kita kan udah tahu ya bahwa fashion itu salah satu penyumbang polusi 5 besar di dunia. Ya. Dan ini udah mulai di luar negeri udah konsumen udah mulai mempertanyakan ke brand-brand itu. Jadi sebenarnya kedepannya cukup baik nih. Banyak brand besar yang udah mulai khususnya fast fashion ya, didorong gitu sama konsumen, ada petisi, ada macam-macam untuk berubah gitu. Jadi memang mesti ada pandemik ini, mesti ada banyak hal yang terjadi supaya semuanya pelan-pelan mau gitu. Mereka rata-rata udah bikin perencanaan, misalnya perencanaan 5 tahun, perencanaan 3 tahun. Emang nggak bisa langsung sih gitu, karena kan mesinnya berbeda apa segala macam. Oh beda ya, alat produksinya beda. Mereka mesti nambahin sesuatu yang prosesnya lebih ramah lingkungan soalnya gitu kan. Tapi kan yang penting mereka udah ada rencana niat baik gitu. Jadi mudah-mudahan 3 tahun 5 tahun ke depan udah mulai berubah semuanya. Karena yang jadi problem kan sebenarnya industri besar. Kalau pemain-pemain kecil kan, Iya. iya kan, nggak Iya, seberapa betul. gitu. Tapi kalau pemain kecilnya banyak kan juga jadi masalah, Dir. Iya. Nah, sebenarnya kalau pemain kecil mungkin mereka ngelihatnya yang gede-gede masih begitu Ya, gitu. mencoba ya sih. Jadi sebenarnya yang besar-besar perlu untuk mulai menyuarakan mereka berubah supaya yang kecil-kecil pelan-pelan juga ikut. Jadi mereka yang create trend itu ya, dijadikan Iya. itu normanya udah begini nih. Lo kalau mau fashion, Tapi marketnya ke arah situ tahu San. sustainability. Iya, maksudnya sekarang kalau ke toko-toko ya brand olahraga apa gitu ya, pasti Mereka dia udah kayak ngeliatin ya green plan apa sih, sustainability Iya. map gitu-gitu ya. Iya. Ya, sustainability. mereka udah punya lah, walaupun cuma satu produk tuh Iya, iya. udah ada, itu kan pasti karena marketnya dong, bukan kebutuhan industrinya dong. Betul, karena marketnya udah mulai bertanya, udah mulai pintar gitu. Meskipun belum sempurna, nggak apa-apa. Yang penting mereka udah niat berubah. Kan banyak juga yang mereka tetap menjalani seperti kita nggak hidup di masa krisis gitu. Jadi tetap normalnya mereka. Kacamata kuda aja kan, Iya, nggak ada kok, nggak gitu. terjadi Jadi, kok gitu ya. meskipun perubahannya sedikit, menurut saya tuh udah bagus banget, nggak apa-apa gitu. Jadi kan dicontoh sama yang lain, Iya, iya. dan dia mungkin mempelajari teknologi baru apa ke depannya gitu. Itu ini jadi pengakuan dosa apa namanya San? Karena aku kan pelaku industri, mungkin aku nggak bilangnya fashion sih, tapi merchandising Iya, ya. iya. Tapi itu kan jualan, Iya, iya. jualan apapun, dan ya kita nggak kita pengen ngejual sesuatu yang sustain, tapi market kita yang jelas belum siap, harganya terlalu mahal. Kita pernah coba bikin, tadi kan dari katun berarti ya, biasa kan, terus kita buat dari hemp. Harganya Makanya lipat, itu 7 kali lipat. harganya satu tote bag ya, istilahnya 700.000.
Tapi ya itu 100% hemp. Dan aku yakin itu emang kualitasnya sih jangan diragukan ya. Secara kenyamanan, di jatuhnya enak, itu oke sih gitu loh. Itu dilema aku sih menurut, apa ya, mungkin Mbak, kayak apa yang harus dilakukan untuk banyak industri kayak aku. Kalau dia mau masuk ke industri, iya tuh fashion, tapi yang sustain itu, gitu ya? yang harganya juga bisa masuk akal gitu loh Mbak buat. Memang aku juga udah ngecek tuh kan harga-harga itu pusing gimana kita jual ya gitu kan. Tapi sebenarnya mudah-mudahan di 2-3 tahun ini teknologi yang bahannya lebih ramah itu udah bisa masuk ke sini. Semuanya kan butuh proses nih gitu. Tapi mungkin sebenarnya kalau apapun yang kita ke depan mesti lakuin di seluruh bidang industri adalah berproduksi dengan menggunakan bahan yang bukan bahan baru, jadi bukan virgin resources gitu. Itu udah paling bagus sebenarnya. Jadi misalnya bikin merchandise-nya dari baju bekas kemeja jadi tas, atau jadi upcycling. Meningkatkan daya guna dari sesuatu yang dianggap tanda kutip usai pakai, sampah. Jadi berpikirnya mungkin pelan-pelan dari situ gitu, dari yang udah ada tanpa harus bikin baru. Itu juga bisa keren gitu, kemeja jadi kantong belanja itu bisa keren banget. Ini kayak ini loh, filosofi kompos. Ya kan? Filosofi kompos banget, semuanya dianggap sampah atau dianggap ini kayak udah gak ada apa lagi, tapi dijadikan sesuatu yang jadi emas. Iya. Jadi gimana caranya kita berusaha atau berbisnis dengan apa yang sudah ada, bukan dari yang baru lagi. Iya, soalnya paradoks kan, di satu sisi kita memperjuangkan alam kita, di satu sisi kita kayak cara memperjuangkannya malah agak merusak gitu, bertentangan. Gak apa-apa, pelan-pelan kan pakai proses. Mudah-mudahan 2-3 tahun ke depan udah lebih ada produk-produk yang bisa kita pakai. Kalau yang Mbak Citra tahu, tadi kan teknologi yang Mbak Citra cerita itu dari luar kan. Kalau Indonesia sendiri yang Mbak Citra tahu ya? Indonesia itu kan negara ketiga ya, jadi memang kita bukan negara teknologi gitu. Tapi memang sudah ada beberapa tempat yang bisa memproses, memang belum sempurna gitu. Tapi udah, jadi kayak sekarang kan kita bikin program kotak penyaluran baju yang sudah tidak dipakai. Iya. Kita bikin drop box. Itu kita ada dua kotak gitu. Satu baju layak pakai, satunya lagi baju tidak layak pakai gitu. Yang baju layak pakai nanti kita donasiin atau kita upcycle jadi produk lain gitu. Kita kerjasama dengan beberapa gerakan juga gitu. Terus kalau yang baju tidak layak pakai, jadi yang udah nggak mungkin dipakai sama orang, udah mungkin agak melar atau segala macam, atau anduk, kaos kaki, baju dalam gitu kan bingung ya, karena pasti masuk ke tempat sampah gitu. Itu kita kirim ke Pabel ID. Nah dari mereka nanti akan diproses jadi semacam sebuah fiber untuk pengisi sofa atau boneka atau dan lain-lainnya. Filler gitu ya? Ya semacam. Pabel ini perusahaan. Dia perusahaan ada di Gresik gitu. Memang dia belum bisa dari yang baju bekas menjadi di recycle jadi produk baru gitu. Jadi misalnya kita pakai lagi gitu nggak bisa kalau dari baju bekas. Tapi mereka bisa mengolah kalau dari sisa perca dari konveksi-konveksi yang ada dikirim jadi belum kepake, belum melar gitu, itu mereka bisa jadi benang lagi gitu. Jadi jadi benang untuk dipakai jadi baju langsung. Iya gitu. Tapi memang semuanya masih baru, masih proses gitu. Jadi benangnya mungkin mereka akan mencoba menjadi lebih halus lagi gitu. Tapi juga ada beberapa perusahaan yang tahun ini akan menuju ke arah situ juga gitu. Ada beberapa tempat di Jawa Barat mereka akan bikin juga gitu. Jadi semacam recycle dari sampah. Jadi aku tuh baru tahu itu loh dari sejauh. Masa sebelum sejauh bikin pameran kan ada banyak banget informasi di Instagram ya. Aku tuh baru tahu kalau dia bisa. Aku pikir yang daur ulang karena waktu ada beberapa gerakan yang memang dicaca dijadiin yang buat bantal. Tapi aku nggak tahu tuh bisa dibenangin lagi. Dan udah ada teknologinya di kita, jadi bagus banget sih. Jadi kita jadi paham bahwa emang si baju-baju dan kain-kain ini kalau bisa emang diberikan nyawa dulu sebelum masuk ke benar-benar. Karena sebenarnya yang kita hindari kan adalah baju itu masuk ke laut, ke sungai, atau ke TPA gitu. Karena kalau masuk ke TPA, dia bergabung dengan
sampah lain dia mengeluarkan gas metan, polutan yang berbahaya buat kesehatan kita. Kalau dia ke laut atau ke sungai, dia itu kan mengandung mikroplastik. Jadi dimakan ikan, ikannya kita makan. Balik ke Makanya kita selalu lagi. banyak penyakit-penyakit zaman baru gitu ya, ada kanker macam-macam iya gitu. Jadi kita menghindari untuk terbuang gitu. Karena kan kita kalau habis baju olahraga atau anduk pasti ya udah ya masuk tempat sampah gitu. Dan sebenarnya 90% dari tekstil yang terbuang sebenarnya masih bisa didaya guna ulang atau di recycle. Dan sekarang kita tambah ini lagi. Tambah Bener. Itu kan pakaian lagi tuh. Yang sekali pakai ya. Iya kan? yang sekali pakai lebih parah karena itu kan plastik. Benar-benar. Sebenarnya kalau di rumah sakit mereka bekerja sama dengan pihak-pihak yang memang memproses itu kan. Tapi kan yang problem yang masyarakat umum pakai. ya. Iyalah. Gitu. Itu kan barang kecil yang jatuh di jalanan. Iya kan? Kotor dikit. Kalau aku sama Sandra yang sekali pakai kita ekobrik sih ya. Iya. Iya, Kita pakainya yang kain. benar. Nah, tapi kadang-kadang kalau ke rumah sakit nggak boleh mbak, kadang-kadang mbak nggak boleh loh. Ya nggak boleh kain Aku kan? berapa nganterin orang tua kan ke rumah sakit gitu harus ganti. Ya beli, maksudnya disuruh beli kan kita. Umum juga atau public Iya. transportasi kan juga Iya mungkin kan. kurang nyaman ya kalau Iya sih. enggak. Apa semuanya belajar pelan-pelan, berproses. Iya, Yang iya. penting semuanya harus sadar bahwa kita ini udah masuk krisis iklim, kita ini udah hidup Udah darurat di ya, krisis ini udah iklim darurat. dan waktu kita nggak banyak. Jadi Kasihan anak-anak kita. apa yang mungkin hal terakhir apa yang mau mbak sampaikan nih? Apa ya? Mungkin ada beberapa hal. Kalau pakaian itu kan bikin hati senang ya, gitu patah hati, berantem gitu. Kalau beli baju baru tuh kayaknya jadi senang lagi gitu. Itu nggak apa-apa gitu. Tapi usahain masa pakainya panjang gitu. Jadi jangan cuma pakai sekali dua kali terus dilupakan atau terbuang gitu. Kalau bisa beli yang bisa dipadu-padanin dengan semua pakaian yang ada di lemari gitu. Karena sering kan kita di lemari masih ada baju yang masih ada labelnya, artinya kita belum pakai gitu. Jadi itu salah satunya. Terus misalnya bajunya bolong mungkin jangan langsung dibuang tapi dijahit atau jadi produk yang lain, kancingnya copot ya dipasang kancing baru gitu. Jadi disayang lah gitu selama-lamanya gitu. Terus kemudian apa ya, untuk kita semua baik individu atau perusahaan itu penting untuk peduli gitu. Dan kita kan semua sama-sama ya menuju bumi yang lebih baik gitu. Jadi nggak perlu pusing, oh si A udah ini, oh si B belum ini gitu, nggak perlu gitu. Karena kita semua tujuannya sama, jadi nggak perlu membanding-bandingkan dengan yang lain. Yang penting kita tujuannya satu, bumi jadi lebih baik gitu. Terus kita menceritakan masalah krisis iklim ke lebih luas lagi, karena orang banyak yang belum tahu karena sibuk dengan kehidupan sehari-hari gitu kan gitu. Jadi penting sekali untuk semuanya bergandengan tangan, sama-sama bercerita tentang apa yang terjadi sekarang, apa yang bisa kita lakuin, hal-hal kecil gitu. Karena setiap hal kecil itu efeknya sangat besar gitu, kalau dilakukan dengan banyak orang gitu. Jadi kira-kira lebih kayak gitu sih.